Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman di dalam persiaran di dunia ini, hendaknya kita berani untuk merangkul mereka yang dijauhi, mereka yang dikucilkan, agar semakin banyak orang diselamatkan. Tetapi seringkali justru kita ikut-ikutan untuk menjauhi dan mengucilkan mereka yang tidak kita senangi. Beranikah kita bersaksi sebagai murid Kristus untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata kepada siapa saja yang datang memerlukan bantuan kita agar sampai pada keselamatan yang sejati? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menuntun hidup kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami mengimani sabda-Mu dan perkenankanlah kami mengikuti jejak Putra-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia dan juga bagi orang-orang yang kami jumpai dan yang berada di sekitar kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, bagaimana ditegaskan di sana bahwa Kristus datang di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita diajak yang mengaku diri sebagai murid Kristus menghadirkan kasih Allah yang maha rahim, kasih Allah yang maha penyayang, kasih Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi justru karena seringkali kita merasa bahwa teman kita ini tidak layak, saudara kita ini tidak layak, patut untuk kita jauhi, patut untuk kita benci. Tetapi itu bukan pikiran orang yang beriman. Orang yang beriman yang memiliki kedalaman hatinya, ia justru tidak ikut-ikutan mengucilkan. Tetapi ia akan datang, menyapa, menemani, dan jika dimungkinkan membantu sesama kita agar sampai pada keselamatan yang Tuhan kehendaki. Kita diingatkan bahwa kasih itu sungguh besar. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mencintai kita bukan karena kesucian kita, tetapi karena kesetiaan dan ketekunan kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang gila hormat, yang hanya berteman karena dia menyenangkan kita. Tidak. Kita diajak untuk menerima apa adanya, agar komunitas, keluarga, dan masyarakat di mana kita tinggal sungguh dapat merasakan kedamaian karena sikap kerendahan hati dan kebijaksanaan dan kemauan untuk saling tolong-menolong. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan, kita refleksikan. Di dalam Lukas, Yesus menegaskan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Tidak ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman tetapi menyiksa, dan bahkan membuat fitnah yang akhirnya mengakhiri nyawa sesama kita. Semakin orang beriman, semakin memiliki kedalaman rohani yang luar biasa dan semakin bijaksana di dalam tindakannya. Karena buah tidak akan pernah membohongi kita dari mana ia berasal, dari mana sumber kehidupannya. Karena sekali lagi,
Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita miliki. Sebagaimana dikatakan dengan jelas, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Maka menjadi pertanyaan refleksi bagi kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus, sebagai orang beriman yang mengenal Allah adalah kasih, lalu kita tidak berbuat kasih. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita benar-benar menghidupi apa yang kita imani? Tuhan menghendaki agar kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih setia, dengan mendengar sabda Tuhan, dengan mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Kita mendengar, kita lakukan, kita hidupi di dalam persiaran hidup kita. Maka kita benar-benar bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Orang yang semakin beriman dan memiliki kedalaman rohani, ia tidak akan mudah membenci, menjauhi, atau mengucilkan teman hanya karena kita mengetahui sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, entah dari gosip atau kita melihat sendiri. Tetapi hari ini Tuhan meminta, sapalah mereka, dan jika dimungkinkan, bawalah, rangkullah, dan selamatkanlah. Dengan demikian, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap tekun dan setia, serta patuhi protokol kesehatan, dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Amin.